Audio Jungle. Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita buka soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Ini adalah soal yang pertama. Nah, seperti biasa ya, kita baca dari bagian pertanyaannya dulu. Di sini pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Nah, sekarang kita baca langsung ke soalnya. Seorang remaja perempuan usia 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Nah, hasil anamnesisnya dia itu ganti pembalutnya 3 kali sehari, tidak ada rasa nyeri, dan hasil pemeriksaannya tinggi badannya 150 cm, berat badannya 55 kilo, tekanan darahnya 110/70 mmHg, nadinya 86 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, benjolan payudaranya negatif, abdomennya tidak teraba massa dan tidak ada benjolan. Nah, kira-kira itu masuknya ke ke soal case pro pastinya ya. Dan ini pilihannya A menor, B hipermenoria, C hipomenoria, D oligomenoria, dan E polimenoria. Nah, menurut teman-teman kira-kira jawabannya yang mana? Menurut adik-adik semua jawabannya kira-kira yang mana? Ingat ya, kata kuncinya tuh ada di atas. Usia masih 17 tahun, keluhannya adalah haid yang lebih dari 10 hari. Nah, ayo teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Oke, masih soal pertama nih. Ayo dong, jawabannya apa nih kira-kira? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa ya? Nah, jawabannya adalah, ada yang sama nggak ya sama Bubun ya? Jawabannya adalah B, hipermenorea. Kenapa hipermenorea? Karena kata kuncinya adalah haidnya sudah lebih dari 10 hari. Bener banget Mbak Winda, jawabannya hipermenorea ya. Jadi kalau amenoria tidak dapat haid, kalau hipomenoria haidnya lebih sedikit dari biasanya berkisar 2-3 hari. Oligo itu mensnya itu tidak teratur, sulit di kan kalau kita sebulan sekali gitu ya. Kalau ini bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Bener Jendianalit. Nah, bener Putri, itu bener banget, hipermenorea ya. Nah, kalau poli itu bisa siklusnya dia kurang dari 21 hari. Jadi misalkan dia sudah mens hari ke-7. Nah, jarak dari mens lagi itu hanya 14 hari. Biasanya seperti itu ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1, jawabannya yang benar adalah B, hipermenorea. Kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, yang kedua ini adalah masih seputar cash flow. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Seorang remaja perempuan, kita baca dulu pilihan gandanya, saya lupa, melakukan konseling gizi, edukasi personal hygiene, suplemen penambah darah, konsultasi dengan SPOG, mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Nah, ini dibaca soalnya. Seorang remaja perempuan usianya 17 tahun datang ke BPM itu bidan praktek mandiri, dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Nah, 15 hari ya teman-teman, berarti dia masuk juga ke tadi hipermenorea. Hasil anamnesisnya ganti pembalutnya 3 kali per hari, darahnya bergumpal. Nah, setelah itu hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 110/70 mmHg, nadinya 86 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5, tinggi badannya 150 cm, berat badannya 55 kilo, pembesaran payudaranya normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ayo, A, B, C, D, atau E? Karena ini adalah seputar case flow ya. Kita bisa lihat itu kata kuncinya adalah haidnya lebih dari 15 hari dan semuanya itu normal, pembesaran payudara normal, palpasi abdomennya tidak ditemukan massa. Ya benar. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman temuin BPM, PMB, makasih Mbak Winda, BPM, PMB itu artinya kurang lebihnya sama ya, yaitu praktek
mandiri bidan. Kalau BPM bidan praktek mandiri. Nah, itu sama teman-teman. Oke, lanjut. Ini isinya apa? Mungkin bisa dibantu. Tindakan apa yang paling tepat dari kasus ini? Ini kasus cash flow dan ini sering banget kasus cash flow ini keluar, tapi rata-rata kalau kita simpulkan itu jawabannya bisa jadi salah gitu ya. Tindakan apa yang paling tepat? Datang perempuan 17 tahun, haidnya lebih dari 15 hari, ganti pembalutnya 3 kali sehari, semuanya normal. Nah, tindakan apa yang paling tepat untuk bidan, untuk dilakukan oleh bidan? Oke, apa ya kira-kira? Nah, ada yang sama nggak ya? Jawabannya adalah D, melakukan konsultasi dengan dokter obgyn. Kenapa jawabannya D? Karena untuk kewenangan bidan sendiri yaitu adalah hanya sebatas promkes, promosi kesehatan. Bisa jadi untuk pencegahan atau untuk deteksi dini untuk menstruasi, misalkan dia adanya kelainan atau tidak gitu ya. Nah, menstruasi lebih dari 7 hari, kalau di soal ini kan 15 hari ya. Menstruasi yang lebih dari 7 hari itu bisa dikatakan ke arah tidak normal. Maka tindakan yang harus dilakukan bidan adalah melakukan konsultasi, benar Arima, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG, karena ini wewenang beliau ya, sehingga membentukkan pemeriksaan lebih lanjut nantinya dengan beliau. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Christina Saputri, waalaikumsalam sayang. Karani, wah senang banget bisa gabung, alhamdulillah Kak. Selanjutnya ya. Nah, ini tentang soal sepertinya masih case pro ya. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita baca dulu ABC-nya: insisi himen, konseling gizi, kolaborasi dengan dokter obgyn, edukasi personal, lalu pemberian suplemen penambah darah. Nah, kita baca ya. Soalnya, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke bidan praktek mandiri, PMB atau BPM ya, dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Sudah 14 tahun nih teman-teman. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Tapi dia nggak mens. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70 mmHg, nadinya 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,5, tinggi badannya 145, oke normal, BB-nya 50 kilo normal, semuanya pembesaran payunya normal. Nah, pada palpasi abdomen tidak ditemukan massa, oke normal berarti semuanya. Nah, saat diinspeksi vulva dan vagina, tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Di lubang vaginanya ini himennya kebiru-biruan dan menonjol keluar. Oke, tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ayo, apa ya kira-kira? Nah, sebenarnya kata kunci di sini adalah dia sudah 14 tahun tapi dia belum pernah mens. Terus pada saat diinspeksi vulva vagina, himennya kebiru-biruan dan menonjol keluar. Nah, ini adalah kasus ini mengarah ke penanganan himen imperforata, di mana penanganan himen imperforata ini membutuhkan pemeriksaan lanjutan ya teman-teman, misalkan USG abdomen, lalu dari USG abdomen nanti dilakukan tindakan pembedahan. Kenapa USG abdomen? Karena ini usianya adalah 14 tahun. Jawabannya adalah C, kolaborasi dengan dokter obgyn. Bener nih, Jenit bener banget nih. Ya, C, kolaborasi dengan dokter obgyn ya, karena ini perlu tindakan pembedahan nantinya pada kasus himen imperforata. Cakep banget nih. Wah, udah keren nih. Jendit, Karani, Arima. Wah, bagus banget jawabannya, udah benar ya. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Teng. Ya, kita lihat ya. Bismillah. Ini tentang masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut. Oke. A, nausea, B, vomiting, C, hyperemesis, D, morning sickness. Oke, tentang kehamilan ya. Sepertinya kita lihat langsung. Seorang perempuan umurnya 25 tahun
datang khusus ke BPM dengan keluhan mual muntah. Oke, khususnya di pagi hari. Oke, kata kunci ya, mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu. Berarti kurang lebihnya dia lagi hamil 12 minggu. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darahnya 110/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, suhunya 37 Celcius, oke. TFU-nya 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak? Ada semuanya ada yang tahu nggak nih? Ini kata kuncinya adalah dia mual muntah khususnya di pagi hari. Berarti itu jawabannya apa ya? Ini soalnya gampang banget. Ayo jawabannya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini gampang banget loh ini. Kata kuncinya itu mual muntah. Jadi kita kalau baca soal itu kita lihat dulu kata kuncinya ya. Kata kuncinya adanya di mana? Lalu ada kata kunci lainnya nggak? Nah dia nih hamil karena di situ ada TFU 2 jari di atas simpisis. Terus ada kata kuncinya yaitu mual muntah khususnya di pagi hari. Betul, morning sickness yang D ya jawabannya. Karena kalau di bahasa kita bahasakan ke bahasa ilmiah, nausea itu artinya mual, vomiting itu artinya muntah, hiperemesis itu artinya mual muntah berlebihan. Morning sickness ini artinya mual muntah di pagi hari. Jadi bedanya adalah kalau hiperemesis ini sudah patologis ya karena mual muntahnya sudah berlebihan, sedangkan untuk di morning sickness ini hanya mual muntah di pagi hari. Dan yang salivasi gravidarum artinya dia air liurnya berlebih pada saat kehamilan. Oke, soal selanjutnya ya, bismillah. Nah ini rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 28 tahun G1 P0 A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya dalam semalam BAK sampai dengan 3-4 kali. Oke, gerakan janin yang dirasakan aktif, hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darahnya 120/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5. Nah, ini yang perlu di garis bawahi adalah dia mengeluh sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Oke, yang lainnya sih sepertinya normal. Nah, rencana asuhan apa yang paling tepat? Ayo, ada yang tahu nggak rencana asuhan apa nih yang paling tepat? Yang A adalah berbaring miring ke kiri. Yang B, hindari minum kopi atau teh. Yang C adalah perubahan fisiologis TM3. Yang D, perbanyak minum pada siang hari. Yang E, kosongan kandung kemih ketika ada dorongan. Nah, soal-soal seperti ini yang biasanya teman-teman dalam menjawabnya itu, adik-adik dalam menjawabnya itu agak-agak simpang siur nih. Karena ditanyakannya rencana asuhan ya. Jadi yang paling banyak itu yang paling benar dalam menjawab soal UKBI adalah pertanyaan tentang diagnosis. Tapi yang suka agak liar adalah yang rencana-rencana asuhan ini. Jadi jawabannya adalah C, perubahan fisiologis TM3. Nah, kenapa C jawabannya? Karena opsi-opsi yang lain adalah ini termasuk ke dalam penanganan. Jadi bedakan ya, kalau ini kan rencana asuhan. Nah, kalau yang jawaban A, B, D dan E itu adalah bentuk penanganan, bukan bentuk rencana asuhan. Jadi jawabannya yang benar adalah C, perubahan fisiologis pada TM3. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Nah, ini diagnosis, ini udah pasti deh, sering banget mahasiswa kebidanan itu benar semua nih di jawaban ini nih. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut?
Seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesanya, keluhan tidak disertai pandangan kabur. Oke, dia mengeluhnya pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesisnya, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 140/100. Protein urinnya positif 1. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ini udah pasti deh, pasti pada bener nih jawabnya nih. A. Hipertensi kehamilan. B. Preeklamsi ringan. C. Preeklamsi berat. D. Hipertensi kronis. E. Eklamsi. Jadi jawabannya yang mana? Ayo, ini udah pasti nih, kayaknya emang bener nih kalau pada jawab nih. Ya, oke, ada yang mau kasih tahu jawabannya apa kira-kira? Oke, ya, pertanyaan ini paling sering nih keluar nih, ya. Oke, jawaban yang benar adalah B, benar. Aulia, ya, preeklamsi ringan. Kenapa preeklamsi ringan? Karena kita lihat di sana, ya, hamilnya 34 minggu itu TM3. Berarti hipertensi dalam kehamilan, tapi kalau hipertensi dalam kehamilan dia seharusnya tidak ada protein urin positif 1. Kalau dia preeklamsi berat, tekanan darahnya hanya 140/100, belum sampai 160, dan protein urinnya masih positif 1. Kalau dikatakan hipertensi kronis, dia tidak ada keterangan bahwa ibunya tensi tinggi sebelum kehamilan. Kalau dia eklamsi, ya, tidak ada yang menunjukkan kejang. Cakep banget kan, bener kan? Semuanya tuh bener, banyak yang bener. Aulia, Jenit, Yanti, Arima, TDI, aduh, top banget deh. Kalau udah pertanyaan tentang diagnosa tuh pasti udah dilahap banget deh. Oke, kita selanjutnya ya. Selanjutnya adalah, nah ini nih, informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut. Ini rada-rada suka apa ya, suka jawabannya suka, aduh, perasaan ini tapi kok ini gitu ya. Nah, kita baca. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 8 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Tuh kata kunci banget tuh. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 120/80 mmHg. Nadinya 88 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, TFU-nya belum teraba, HCG urinnya positif. Nah, ayo apa ya jawabannya ya? Informasi apakah yang paling tepat? Rujuk ibu ke RS, tirabaring, Penkes fisiologi kehamilan, observasi dalam 24 jam, atau Penkes tanda-tanda bahaya. Ini ya, ini bocoran nih. Jawabannya antara C sama E. Kira-kira yang mana? Ayo, antara C sama E. Jadi informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Ya, karena ini posisinya adalah ibunya 1 bulan yang lalu mengatakan, Bu, saya pernah loh keluar bercak kayak gitu. Nah, apa jawabannya ya? Antara C atau E. Kalau rujuk ke RS enggak, karena itu perdarahannya hanya sekali, terus dia sudah langsung pada saat periksa kebidanan udah nggak ada. Jadi dia cuma mengatakan doang, Bu, saya pernah gitu mengeluarkan bercak darah gitu. Yang lainnya bagus gitu ya. Jawabannya apa? Bener banget, jawabannya adalah C, Penkes fisiologi kehamilan. Kenapa kita jawabnya Penkes fisiologi kehamilan? Karena kata kuncinya adalah 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Ibunya mesti tahu bahwa bercak itu adalah bercak yang fisiologis. Karena apa? Salah satu tanda nidasi adalah adanya bercak saat awal kehamilan. Cakep, pinter-pinter banget. Selanjutnya ya. Oke, soal selanjutnya, ini mah udah makanan kalian nih. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus di bawah ini?
Seorang perempuan G1P0A0, hamilnya 32 minggu, berarti dia TM3. Datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Oke, sering pusing ya. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, TFU-nya 30 cm. DJJ-nya normal 146 kali per menit. Teratur, HB-nya 10 gram. Protein urinnya negatif. Nah, kira-kira diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ayo, apa ya? Apa ya? Waduh, nih kece-kece banget nih kayaknya nih yang ikutan live ya. TDI Jendit, bener banget, sip. Jawabannya adalah anemia fisiologis. Kenapa? Karena kalau gejala hipotensi nggak ada yang mengarah ke sana. Suspek bayi kecil juga enggak, karena TFU-nya tadi 30 cm. Terus gejala preeklamsi nggak ada, tensinya aman, protein urinnya aman. Kehamilan malposisi nggak ada ya, nggak ada keterangan. Jadi yang jawabannya adalah B, bener banget. Cintana Dea, pintar. Anemia fisiologi. Kenapa? Karena HB-nya masih 10 ya, 10 gram persen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, mantap kali ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini agak-agak susah nih. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Oke, ini dia: melakukan rujukan, memasang infus, resusitasi intrauterin, konseling persiapan gawat darurat, melakukan kolaborasi dengan dokter. Nah, kita baca soalnya. Seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0, hamilnya 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibunya mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tensinya bagus, normal, nadinya normal, pernapasannya normal, suhu badannya normal, TFU-nya 30 cm, di kehamilan 36 minggu, DJJ-nya 180 kali per menit. DJJ-nya 180 kali per menit, HB-nya 10 gram persen, protein urinnya negatif. Nah, tindakan awalnya apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Nah, di sini DJJ-nya 180 kali per menit ya. Berarti DJJ-nya ini termasuk ke dalam, ayo, apa? Takikardi atau bradikardi nih? Ayo, apa ya? Kira-kira ya? Apa jawabannya? Ayo jawabannya apa? Ada yang tahu? Jawabannya tuh antara C sama A. Ayo, apa? A atau C? Nah, jawabannya adalah, cakep banget ya, jawabannya adalah resusitasi intrauterin. Kenapa jawabannya C? Karena di situ kita lihat DJJ-nya lebih dari 180 kali per menit, berarti itu termasuk ke takikardi. Kalau takikardi itu bukan kewenangan bidan, maka bidan akan melakukan rujukan ke Ponet. Nah, tindakan awal sebelum perujukan yaitu stabilisasi. Stabilisasi dengan cara apa? Dengan cara resusitasi intrauterin. Nah, resusitasi intrauterin ini biasanya kita mulai dengan cukupkan ibu dulu dengan oksigen, lalu kita beri infus, lalu kita posisikan. Jadi melakukan rujukan, memasang infus ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam resusitasi intrauterin. Jadi tindakan awal yang paling tepat ketika kita jawab resusitasi intrauterin berarti kita sudah merangkap jawaban A dan B. Jadi jawabannya adalah C, resusitasi intrauterin. Oke ya. Soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Nah, seorang perempuan usianya 22 tahun, G1P0A0, hamilnya 36 minggu, TM3 berarti ya, datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Nah, hasil anamnesanya ini sering pusing sejak 1 bulan yang lalu.
Lalu hasil pemeriksaannya TD-nya 100/70, nadinya 80 kali per menit, terus pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, TFU-nya 34 cm. Nah, DJJ-nya 100 kali per menit, HB-nya 10 gram persen. Protein urin negatif. Nah, bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi apa nih yang harus segera bidan lakukan nih ketika sudah memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu? Ayo, kira-kira apa ya jawabannya ya? Pertama adalah kita evaluasi pola DJJ-nya. Apakah kita evaluasi hasil laboratorium darah ibunya? Apakah kita evaluasi perubahan tekanan darah ibu? Apakah kita evaluasi perubahan frekuensi nadi ibu? Apakah kita evaluasi perkembangan keluhan pusing ibu? Nah, ini yang mana nih jawabannya nih? Yang evaluasi segera. Kalau dikatakan kata kuncinya adalah pertanyaan evaluasi segera, berarti adalah evaluasi yang paling vital yang kita harus lakukan, gitu ya. Jawabannya apa? Wih, Jendit, Aulia, Cintana, Yanti. Best banget deh kalian tuh ya. Benar, pola DJJ-nya. Kenapa? Karena yang harus kalian pahami adalah kalau dari soal ini yang harus diperhatikan adalah keluhannya sering pusing. Selanjutnya adanya hipotensi. Terus adanya DJJ-nya. Lalu HB-nya hanya 10 gram. Nah, pemantauan DJJ harus segera dievaluasi. Karena apa? Karena akan membuat keputusan klinik. Seorang bidan kan pastinya harus membuat keputusan klinik ya. Iya bener Winnie, jawabannya ya, pola DJJ, pola denyut jantung janin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti saya akan keluarkan tetap prediksi soal dari Ristek Dikti. Insya Allah ya, latihan soalnya seperti apa. Sama kayak tadi, mudah-mudahan kita bisa ngejawab bareng-bareng ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.